Realisasi cara penulisan silsilah nasab berikut dengan tanda istilah dan informasinya, maka bisa dikatakan mausuk. Kalau enggak ya enggak. Gitu loh. Nah, di sini letaknya. La ya'rifun nasabah illa nasabah. La ya'riful wali illa wali. Begitu. Asik. Anu Gus, La ya'rifuna illa huwa illa hiya. Ajik. anu Gus, Gus Hasan, Ya, monggo mau monggo tanya monggo Gus silakan Hasan, langsung. Iya iya monggo 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 monggo. Saya dengar. Ya. apakah ada penulisan nasab yang sahih dan tidak sahih? Ada. Kalau ada Ada. kalau ada beri contohnya Gus. Nah, Al-Burqan Musiko itu, Pak. Sudah jelas contohnya itu. Oh, betul betul. Al-Burqa Al-Musiko itu menjadi contoh penulisan nasab yang tidak sahih. Kenapa? Karena ditinjau dari sumber referensi atau yang disebut masodir wa marojiknya nggak jelas. Ya, kemudian koroinnya nggak ada. Maka itu tidak bisa dipercaya. Gitu. Makanya kenapa? Mana ini sumber referensinya, sumber rujukannya? Sumber referensi ya itu adalah data primer. Nah, kemudian sumber rujukan itu data sekunder. Kemudian koroin ini data yang melengkapi, yang mendukung kebenaran daripada data primer dan sekunder. Primer ini apa? Sezaman. Sekunder yang mendekati zamannya. Bilang sama Rumel itu, suruh kuliah lagi kalau emang dia osteografi. Koroin, Nggak tahu koroin. primer sama sekunder itu. Koroin. Data pendukung. Data pendukung. Ya, asik. Yang mendukung kekuatan, yang mendukung kekuatan kebenaran daripada primer dan sekunder. Itu koroin. Itu koroin atau korina. Siap. Iya, korina. Allah, sulit banget itu ilmu nasabnya. Bulat ayo. Allah ayang. Oh iya, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya tidak ada yang sulit kalau ketika kita mau belajar nggih Gus Hasan nggih. Nggih. Semua kan perlu belajar Gus Hasan. Harus jelas sanad keilmuannya. Bukan kayak sebelah. Kata guru anak, kata guru anak, kata guru anak. Anak-anak. Aduh, ya Allah. Kata guru Ana. Yakni. Ilmu fikih buat nisbat nasabnya enggak bisa itu. Nggak bisa. Justru Iya tadi itu yang Bang itu Gus. Saroni, kalau kita fikih itu justru malah masuk kategori ya madzannul wad'i wal kadhibi fil ansab. Indikasi-indikasi pemalsuan dan kedustaan di dalam penulisan silsilah. Bahaya itu. Langsung didepak sama anak obah itu. Iya tadi siang itu ada yang bernarasi di room sebelah ya. Saya kan pas naik gitu kan. Nah, dia mengatakan begini Gus. Di Arab itu ulama-ulama fikih ya kan tidak ada yang membatalkan nasab alawi loh. Nah, saya potongan ya jelas karena itu dia tidak punya otoritas untuk itu. Yang bisa membatalkan mereka adalah ahli nasab atau nakib. Oh, yang tidak bisa, aduh, ya bulat lah. Iya. Ya itu dia. Tadi pagi juga ada Gus yang membahas nasab itu berpedoman ijma dan qiyas. Kan nggak masuk akal. Kok bisa Iya, itu mungkin tadi pagi jam 10 Gus. Saya nyimak terus berdasarkan ijma dan qiyas. Aduh. Ini pernah mondok atau tidak ya orang-orang ini itu mukhibin ini. sebenarnya mereka ini dibohongi oleh orang yang pernah mondok, tapi nggak sadar. Ya contohnya ya, ketika Kiai Fattah itu mengatakan, ketika apa Kiai? Kenapa Kiai? Enggak. Kok ada kata Ustadz Miftahuddin ini? Kok ada nasab
diisbat dengan ijma dan kias itu dari mana? Iya, iya Nah, Gus, iya. tadi pagi jam 10. Mukib Mereka jam selalu 10 pagi para Kok edah? mukibin naik room. Jadi Saya mendengarkan saja kok. jadi nasabnya Ba'alawi ini diisbat dengan kias burhani gitu. Kias aulawi gitu. Loh yang bilang berdasarkan ijma dan kias itu dokter Sadudu kok. Sadudu. Iya, bocil. Bocil ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa mereka kok Bilang makin gini aja, tolol? Kiai. Kiai bilang gini, Kiai. Dokter Sudu, ya. Bocil gitu. Bocil. Kamu nggak usah bicara nasab. Sono main PlayStation sono gitu. Main PS aja sono gitu. Astagfirullahaladzim. Aduh, cobalah naik ke sini yang paling hebat di antara Mukibin dan Kibib ini kalau masalah nasab, ilmu Iya. nasab. Coba. Ijma Undang ulama ya. teman-teman semua yang di bawah. Undang. Saya Pengen begini, tahu. yang mana kan Kalau pakai neten mukibin ten Habib dan mukibin Gus niki Gus. Oke, kalau Iya, iya. Astagfirullahaladzim. Har, gimana orang-orang ente ini, Har? Har Abimanyu. Ya Ya, begitulah. iya, memang benar. Itu memang pakai kias ma'al farik tapi. Makasih ayah. Wah, apa ketawa sendiri kayak orang gila ini host ini. Nulis saya, Kiai. Lagi nulis. kan lagi ceria ya, lagi ceria itu loh. Auranya kan beda kan. Spontaneous. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba nyengir. Nyengirnya nyengir kuda lagi. Enggak ini loh, ya taman ya ya yantami ila qaumin ya'rifuhu ba'duhum wa yunkiruhu akharun. Ini saya ingat kepada Baklawi. Itu loh ya. Ya, terus. Kok dia itu mengaku-ngaku ya kan sebagai keluarganya Ahmad bin Isa. Terus keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Ali bin Ahmad bin Isa yang digelari dengan keluarga Qabiji yang diwakili oleh Dr. Yasin Al-Khalidar itu membuat kitab As-Suyuful Mujdi. Tolak tamat gitu loh. Gus. Sampean tadi itu mau mencontohkan ceritanya Kiai Batas seperti apa, Gus? Lanjut. Iya, kan tadi bilang begini, kok ada orang itu mengisbat ya berdasarkan ijma ulama dan kias, berdasarkan ijma dan kias ya kan. Terus Kiai Miftahin kan bilang, apakah mereka ini tidak pernah mondok ya? Bukan tidak pernah mondok Kiai, tapi mereka ini dibohongi oleh orang yang mondok. Contohnya Kiai Fattah ini kan pasti orang yang mondok kan nggak mungkin dia nggak pernah mondok kan, gitu loh. Nah dia berbohong bahwasanya di dalam kitab Al-Athoyas Saniyah karya daripada Daulah Ar-Rasuli di Yaman itu menulis Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah. Padahal di kitab itu nggak ada nama Ubaidillah, yang ada Abdullah. Itu kan bohong, tapi mereka percaya. Makanya kan saya sering membawakan syair dalam kitab Ta'limul Muta'allim ya kan. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Kerusakan besar itu diakibatkan oleh seorang yang berilmu tapi tidak pandai menjaga kehormatan ilmunya. Dan yang lebih parah daripada itu seperti Sududu, jahilun mutanassikun gitu. Gitu. Kalau Sadudu itu Gus, bukan dukain wakhir sin pasti barin Gus. Langsung comot-comot. Ya. Kalau kan syaratnya mencari ilmu kan Apalagi itu zaman. lama masanya sabar dukain wakhir sin sih Gus.
Dukain, Wakirsin, Wabul Hotin lan Bondo. Lah Iya. Sadudu ndak pakai biaya kok pondoknya. Mondoknya Sadudu nggak pakai biaya. Pakai apa? Pokoknya pakai apa iku wonge? Pakai ngiyel. Ngayel, yai. Pakai ngayel, yai. Aduh, ya Allah. Tadi kan debat di roomnya Ahmadi, Gus. Sadudu. Ahmadi disuruh memberhentikan polemik nasab, debat nasab. Bahwa tidak boleh menjelaskan bahwasanya nasab Ba'alawi itu tidak sahih. Tolong disuruh berhenti sama Sadudu. Kelas kamu itu kalau dibedakan sama Habib Bahar sama Habib Rizik beda jauh. Tadi ada yang Ratu Bagus tadi ya ikut kok, naik kok di labnya Kang Ahmadi. Enggak, bukan Ratu Bagus yang satu. Oh, Ratu Bagus yang satu. Bang Sam tadi lihat saja kok, Bang Samroni. Masya Allah, luar biasa ya mereka ini. Artinya makanya teman-teman ya, apa namanya, Allah itu, saya ini jadi teringat sebuah hadis ya. Innallaha, apa namanya? Idza aradallahu abda, idza arada. Gimana ya? Kalau Allah itu menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, maka Allah akan memberikan kepahaman terhadap agamanya. Itu lupa saya. Gimana Ki? Mana Ki Haji ini? Di bawah itu banyak. Itu dari Bang Tohir itu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki orang tersebut menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan kefahaman terhadapnya fiddin dalam urusan agamanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bukan man turidulahu, may yuridillahu bihi khairan, itu kalimatnya, yufaqihu fiddin. Jadi kalau panjenengan itu, iya betul, lokal wisdom biasa itu tipu itu biasa. Jadi begini teman-teman, kalau panjenengan itu sadar bahwasanya, saya kok gampang paham ya. Nah, berarti sampean bersyukur itu. Berarti tanda bahwasanya Allah itu hendak menjadikan panjenengan semua orang baik. Betul. Ya Allah. Nah, cuman penyakitnya teman-teman, ketika kita sudah diberikan kefahaman oleh Allah, nah ini penyakitnya nih kadang-kadang. Bisa tidak kita itu bertanggung jawab terhadap apa yang telah Allah berikan kefahaman terhadap kita? Itu masalahnya. Nah, kalau cepat lupa itu amilun begini. Itu ingat kepada apa namanya, syairnya Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Itu kan, saya mengeluh kepada guru saya Ki Waqi akan sulitnya saya menghafal pelajaran. Gitu. Nah, kemudian fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guru saya itu membimbing saya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Kemudian guru saya memberitahu kepada saya bahwasanya ilmu itu cahaya.
Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada orang yang suka bermaksiat. Tuh. Jadi saya orang ahli maksiat, Gus ya. Ya makanya karena kita ini orang ahli maksiat, Kiai, bagaimana caranya membendung kemaksiatan saya ini supaya tidak berlarut-larut, maka saya harus segera mencari wadahnya, Kiai, gitu loh. Oh iya. Untuk menumpahkan sesuatu yang telah lama Aje. membeku dan bergejolak bagaikan lahar Gunung Merapi. Ngopo, jangan monitor. Kok iya itu Bang Amilun? Kok lari ke situ lagi itu? Itu lahar Gunung Merapi sudah mulai bergolak. Nanti akhirnya seperti Gunung Galunggung itu meledak. Buma. Jadi kenapa ya akhir-akhir ini ketika ada sekelompok orang termasuk kita di antaranya itu kan dominasinya itu mengkaji masalah ilmu. Walaupun ilmu yang kita kaji ini sangat sensitif bagi orang-orang yang merasa tergores, merasa ada luka, sehingga ketika dia mendengar kajian ilmu nasab, bagaikan lukanya itu bagaikan disiram air cuka, kan begitu, perih banget. Nah, namun dibalik sebalik itu ternyata ada agenda-agenda bahwa umat Islam di Indonesia, ya khususnya ya umumnya masyarakat atau rakyat di Indonesia ini, mereka sengaja untuk membungkam nalar atau cakrawala pengetahuan kita biar terbatas gitu. Untuk Ya, apa? Ya maksudnya untuk menutupi agenda ataupun hal-hal yang disembunyikan oleh mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, capok naik Bang Obrinda. Karena apa? Ya karena selama kita masih menyuarakan atau mendiskusikan masalah disiplin ilmu nasab, ini efeknya sangat luar biasa. Walaupun misalnya adik di room ini terkadang ya hanya 100 orang, 50 orang gitu kan. Tapi dari 50 atau 100 itu kan menjadi multi level gitu. Karena di antara kita yang ada di atas ini saja tidak mungkin teman atau orang dekatnya itu 10 orang. Pasti lebih gitu kan. Nah, ketika kita kongko santai dan teringat terhadap fenomena ini, maka kemudian akan menjadi sebuah pembahasan yang hangat. Nah, orang-orang yang mendengarkan dan mengikuti kajian atau diskusi masalah disiplin ilmu nasab ini sedikit banyak pasti mempunyai pemahaman. Karena selemah apapun memori yang kita punya ini masih ada bekas itu. Ibaratkan kita itu menciduk air dengan keranjang. Memang air itu melorot semua ke bawah. Akan tetapi di situ masih ada bekas basahnya. Nah, Ya, mudah-mudahan daripada bekas basahnya itu akan terakumulasi menjadi sebuah pemahaman yang bermanfaat sehingga dapat mencerdaskan orang-orang terdekat kita, kerabat kita, terutama keluarga kita gitu. Agar kedepannya ini menjadi orang yang cerdas, mau membuka mindset di dalam menerima setiap informasi, terutama tentang ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ahlinya. Seperti itu. Agar kita itu pinter gitu. Pinter itu bukan berarti kita menguasai atau apapun itu, akan tetapi pinter itu secara hakikat adalah peka terhadap sesuatu yang terjadi. Nah, selama ini ya kita ini buntu. Karena apa? Ya karena memang tidak ada yang menyampaikan gitu loh. Tidak ada yang memulai dan menyampaikan. Sehingga ditelan begitu saja apapun informasi itu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang terjadi, kita sudah hampir 5 tahun berjalan, sudah banyak daripada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang menyampaikan ini, yang sefrekuensi dengan kita. Nah, makanya gunakan momen ini, terutama untuk saya pribadi, untuk mengambil kesempatan agar kita ini tidak selalu
dijajah dari berbagai aspek, dari berbagai lini, dari berbagai sisi. Kita harus kembalikan lagi ghirah kita sebagai anak bangsa, sebagai putra-putri Nusantara. Ingat, saudara-saudaraku semua, leluhur kita itu ketika mengusir penjajah Belanda itu tidak pakai meriam, tidak pakai bedil, enggak. Ada sebagian besar itu memakai bambu runcing dan senjata seadanya. Kenapa mereka bisa menang? Ya karena berkat daripada keyakinan dan kepekaan dan ghirah terhadap bangsanya dan agamanya. Kira-kira itu ceramah dari saya. Wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi Kok wabarakatuh. assalamualaikum do orang mama assalamualaikum cari kilo obe. Apa ya aku? Kirain mau Kan turun ceramah langsung. Iya, gitu. Nah, ini kalau dilanjutkan teman-teman, ini ada beberapa istilah-istilah yang digunakan oleh ulama ahli nasab di dalam memberi peringatan bagi para pembaca buku-buku atau kitab-kitab silsilah bahwasanya status silsilah ini kalau ada kode-kode seperti ini, itu apa maknanya? Itu teman-teman. Apa maknanya, Gus? Ya ini kan belum dibaca. Ada Ya mau. mustalhaq, ada Oh, ya, al-madhkuru bi Ustaz. al-fatid tamrid, yang gitu. Ada fi sahah, gitu kan. Kemudian alladzi i'tarafa bihi qaumuhu wa lam yathbut, gitu kan. Macam-macam istilah-istilah yang digunakan itu. Kemudian ada Terima alladzi lam kasih yathbut berkah. at-tarfani. Barokah selalu Tuan Guru Andilau. Kemudian an-nasabul batil. Gitu. Nah, nasab batil ini juga punya ciri ya. Ada al-mufta'al, ada al-mutasyabbih, ada al-muntahil gitu. Nah, kemudian nasab mardud. Nah, mardud ini juga ada ciri khasnya. Tuh, teman-teman. Ini kalau dipelajari sekaligus nggak bisa. Kita harus belajar itu berulang-ulang supaya hafal istilah-istilah yang digunakan itu. Begitu, teman-teman. Ukurannya itu berapa? Jangan-jangan ya. Orang-orang yang Ya, gimana Kiai? jangan-jangan ya. Orang-orang yang bersikeras atau kekeh terhadap pendapatnya di dalam mempertahankan pembelaannya terhadap kaum-kaum itu. Jangan-jangan mereka ini tidak ngerti dengan darajat thubutun nasab. Jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gitu. Apa yang dinamakan nasab sahih? Ya kan? Nasab sahih itu dibagi menjadi berapa? Ada berapa bagian gitu kan. Itu. Nasab sahih itu bahwa nasab sahih itu ada nasab sahih mutawatir, ada nasab sahih masyhur, kemudian makbul. Ya kan? Nah, itu jangan-jangan gitu loh. Lalu kemudian kita coba itu yang dinamakan nasab sahih. Nasab sahih itu seperti apa sih persyaratannya? Lalu kemudian beranjak kepada fase yang kedua. Nasab sahih mutawatir itu seperti apa sih ciri-cirinya? Ataupun kaedahnya? Ataupun tanda-tandanya, dalailnya? Nasab sahih masyhur itu seperti apa sih? Kan gitu. Ya, saya pribadi ya nggak pandai amat sih baca kitab. Tapi kalau sudah menapaki sebuah disiplin ilmu itu ya alhamdulillah. Ibarat keranjang nyeruk air itu masih tetap ada bekas-bekas basahnya gitu. Keranjang Mana kuning. di tahu ini kok hilang. Dilau. Iya, kok Tadi- hilang di lau ini. Orang Tadi Mas lucu Imam tadi itu. sudah Andi Lau Iya, yang Mas. satu ada di komal satunya, yang satu ada di komal satunya, tapi ngomong tuh. Yang satunya juga. Gimana Bang Andi Lau ini? Yuk nanti kalau naik tanyain tuh. Sepertinya dia Iya. punya ajian Pancasona dia tuh.
atau punya ajian bayangan 1000 itu dia. Ya, karena Masa kurangnya keilmuannya. ngotan ge, Yai. Mm-mm. Kurang ilmu, Masa kurang literasi. orang-orang yang begitu indahnya di atas podium dengan berbagai macam baju kebesaran, amma itu kutrah wal imamah warida, ya kan, wa wairihim atau wairuhu gitu. Masa mereka itu linoksonil ilmi? Kan tentunya enggak gitu. Bahasanya Suhul. Begini, Kiai. Hah? Kan begini, Kiai. Suhul. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah itu, Kiai, tidak melihat ya busana yang dia pakai modelnya seperti apa. Wala ila ajsamikum, dan tidak melihat postur tubuhnya kayak gimana. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi yang Allah perhatikan itu adalah hatinya. Ikhlas karena Allah apa tidak? Wa a'malikum, dan perbuatannya sesuai dengan ajaran Nabi apa tidak? Nah, kalau hatinya ikhlas, perilakunya sesuai dengan ajaran Nabi, baru Allah itu menganugerahkan ilmu, Yai. Kalau tidak, bodoh sampai mati. Ya itu kan orang waras Gus yang punya pemikiran seperti itu. Bukan. Ya, Yang makanya saya harus tanya, ya syafiqal khalqi ya Rabbi, indallah. yang saya pertanyakan itu orang-orang yang masih setengah waras, setengah sadar gitu loh. Setengah Iya, bodoh. maksudnya gini Kiai, maksudnya muhibbin atau kita-kita ini biar tahu bahwasanya untuk mengukur keilmuan seseorang itu bukan dari pakaian dan postur tubuh, bukan. Tapi Tapi mereka hati. Kalau hati kan kita nggak bisa nih. Kenapa? Karena hati itu wilayahnya Allah kan. iya, Nah, yang bisa kita perhatikan itu apa? Perilakunya sesuai nggak dengan Rasulullah. ya tapi katanya mereka Begitu. ini kan semuanya wali Gus. Bahkan banyak wali kutubnya gitu. Loh, iya, ya kan? Iya, Kiai. Kan gini, Kiai. Kalau di dalam ilmu tasawuf ya, seperti yang termaktub makolahnya dalam kitab Tabaqat Asy'arani, kullu mudda'in mumtahanun. Dia boleh mengaku apapun, ngaku wali kah, ngaku kutub, ngaku apa. Tapi mumtahanun, harus dibuktikan pengakuannya itu. Kenapa? Li'anna kullad da'wa la yusahhu biduni burhanin au dalilin. Karena semua pengakuan itu nggak bisa dianggap benar tanpa adanya bukti dan dalil. Begitu. Waduh, ya itulah. Ya wali, ya kutub, ya kutub. Tidak tumbuh Gus, kumis. nanya Gus. Assalamualaikum Iya, Gus. monggo Bang Kalau Bemo. yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. aku pernah umroh sama Raja Yordania 41, 42 katanya turunan baginda Rasul, itu soheh atau termasuk Balawi juga, gimana itu Gus? Mana termasuk Balawi? Nggak ada. Nggak ada. Raja Yordan kan? Iya. Raja Yordan itu bukan Balawi, Pak. Al-Hasani. Wong dari leluhurnya saja dia itu menggunakan gelar syarif. Gitu loh. Beliau ini kan Raja Yordan itu kan keturunan daripada Syarif Hussein, penguasa Makkah, gitu loh. Begitu. Jadi dulu itu Raja Yordan ini ya, itu adalah keturunan daripada Syarif Hussein. Syarif Hussein ini dulu itu ya diusir oleh Inggris dari Mekah, diusir, diasingkan ke Yordan. Kemudian dia mendirikan kerajaan di Yordan itu. Nah, sekarang keturunannya yaitu Raja Muhammad itu. Temannya Pak Prabowo itu. Itu keturunannya. Itu loh. Iya, masalah minyak itu ya. Nah,
Bukan masalah minyak. Zaman Inggris dulu, zaman dulu nggak ada minyak, belum, belum. Dulu itu Belum ramai penaklukan tambang. Turki Ottoman, penaklukan Turki Oh, Ottoman. Jadi oke. Turki Oh, yang Ottoman dulu. 42 ya, Ya, masih 40, 41, 42 ya, ya. 41. betul itu. Jadi memporak-porandakan daerah kekuasaan Ottoman itu kan. Karena Syarif Hussein ini kan salah satu gubernur Hijaz di bawah naungan Turki Ottoman gitu loh. Jas. Ya. Gitu. Nah, kemudian dia dikucilkan di sana. Itu ceritanya itu. Makanya, tapi dalam catatan sejarah nasabnya, semua leluhurnya bergelar Syarif. Nggak ada Habib. Ba'alawi dari mana? Nah, Ba'alawi itu menggunakan gelar Habib itu, kalau menurut ya tinjauan sejarah, itu pada abad ke-13. Setelah dia itu dilarang secara resmi oleh Syarif Aun Ar-Rafiq, ya, oleh Syarif Aun Ar-Rafiq. Tidak boleh menggunakan gelar Sayyid dan Syarif. Dan itu termaktub di dalam sejarahnya itu, di dalam kitab Mir'atul Haramain, di dalam kitab Al-Istizadah min Akhrisada, terus kemudian Tarikh Makkah, itu termaktub semua. Nah, sejak saat itu mereka menggunakan gelar Habib. Gitu. Bukan fitnah ini, Bang. Ini memang dikatakan oleh Imam Ghazali itu, mereka ini istahwadha alaihimus syaitan fattakhadha ilmahu. Ini orang yang betul-betul punya ilmu ya. Kalau Linux Linaksil ilm itu sudah tidak termasuk. Ini saja yang dikatakan Imam Ghazali itu adalah orang yang berilmu beneran gitu loh. Nah, istahwadha alaihi syaitan. Mereka ini telah dikalahkan oleh setan. Karena apa? Fattakhadha ilmahu. Begini Bang Muhtaj ilal ilm. Ya, Bang Muhtaj ilal ilm. Anda ini kan namanya muhtaj ilal ilm, artinya butuh kepada ilmu. Nah, kalau Anda butuh kepada ilmu, saya kasih bocoran ilmu. Tidak ada dalam kitab-kitab sejarah, Tabaqat maupun nasab, ya, dalam hadis sekalipun, bahkan di dalam fikih sekalipun, itu nggak ada. Dzurriyahnya Nabi itu digelari dengan gelar selain Sayyid maupun Syarif. Yang dominan Sayyid. Kalau ada buktikan. Kalau ada buktikan. Gitu loh. Jadi Anda jangan menuduh kami berdusta, sementara Anda sendiri kurang literasi. Gitu loh. Allah. Ya, coba tuh sudah dateng, Rek. Coba tuh sudah dateng. Codot datang ya, codot datang. Kalau codot ngomong bareng. Nah, itu codot. Loh, Di daerah bukan Bang untuk Muhtad seorang ilal ilm. Begini Bang Muhtad ilal ilm ya. Kenapa ulama-ulama sejarah, nasab, tabaqat itu menggunakan gelar Sayyid dalam kitab-kitabnya? Karena berdasarkan hadis Nabi, Innal Hasan wal Husain sayyida sababil jannah. Itu hadis Nabi sahih itu. Bahwasanya ya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini adalah panutan-panutan pemuda-pemudi ahli surga. Sayyid itu artinya panutan gitu loh. Nggak ada istilah Habib itu. Coba kamu tracking sejak abad keberapa ada istilah Habib itu, dan siapa yang menggunakan gelar Habib pertama. Bahkan di dalam kitabnya Al-Janadi abad ke-8 ya, kemudian kitab Thabat Al-Muson abad ke-9, dan juga ada Tabaqat Fuqaha Il-Yaman ketika menyebutkan ya keturunan Nabi di situ, itu tidak menggunakan gelar Habib, Syarif yang digunakan itu. Baca kitabnya Al-Janadi itu. Nggak akan menemukan sampean itu gelar Habib itu kecuali di kitabnya Ba'alawi. Saya jamin itu. Kitabnya Ba'alawi yang keluar itu di abad berapa, Gus? Kok tiba-tiba ada Habib? Nah, ini kan begini Kiai, menurut pengakuan internal Ba'alawi, ya kan, gelar Habib itu pertama kali disematkan kepada Sohibur Rotib Al-Atos, ya kan. Kemudian digunakan juga oleh Sohibur Rotib Al-Haddad. Pertama kali itu menggunakan gelar Habib. Sebelumnya Syekh.
sebelumnya syekh gitu loh. Nggak ada Nah, sayyidnya. tapi nggak ada. Tapi fakta sejarah, ya kan, tidak ada yang mendukung pernyataan internal Ba'alawi itu. Justru malah bertolak belakang, gitu loh. Nah, menurut data-data sejarah, ya, baik itu dalam kitab Mir'atul Haramain maupun dalam kitab internalnya Ba'alawi sendiri yang bernama Al-Istizadah, ya kan, Ba'alawi itu tidak boleh menggunakan gelar Sayyid Syarif di Mekah, dilarang secara resmi oleh Syarif Aun Ar-Rafiq. Baca itu kitabnya Ba'alawi yang ngomong, gitu loh. Itu. Sayyid Abdurrahman. Mana ada Muhtaj? Mana ada? Muhtad Karena ilal munculnya- ilm tapi kok nggak mau ilmu itu gimana itu loh. Karena Orang kalau munculnya- muhtad ilal ilm itu, kalau orang menamakan dirinya muhtad ilal ilm, itu jangan membatasi, tapi harusnya membaca semua literasi, Pak, gitu loh. Jangan hanya makan terasi gitu loh. Walaupun tidak semua diambil ya kan. Iya. Ya, mereka ini Gus, dzari'atan ila takatsuri bil mali wa tafakhuru bil jahi wa ta'azzuzi bi kathratil atba'i. Ini mereka. Gitu loh. Mereka ini ya. Ya kalau yang punya ilmu, tapi mereka kan rata-rata tidak punya ilmu. Minim literasi. Ya kan? Iya. Bagi yang punya ilmu, fattakhadha ilmahu itu artinya orang-orang yang punya ilmu ya, yang berpenampilan itu nanti panjang ini. Apa namanya? Fattakhadha ilmahu, maka menjadikan mereka ini ilmahu terhadap ilmunya itu dzari'atan ila takatsur, menjadi perantara untuk menambah-nambah atau memperbanyak. Dengan apa? Bil mali, dengan harta, wat tafakhuru, dan kebanggaan, bil jahi, dengan pangkat dan kedudukan, wa ta'azzuzi, dan menjadikan dia berkuasa. Menjadikan dia berkuasa dengan apa? Bikathratil atba'i, dengan mengklaim bahwa pengikutnya banyak. Ya, kerjaannya cuma itu puter-puter sapu tangan, sorban gitu. Yohanana, Yohanana, Yotarim, Yotarim, itu. Itu yang punya ilmu ya, bagi yang punya ilmu. Tapi linuksonil ilmi, ya kan, likillatil ilim, itu nggak masuk kalau dawuhnya Imam Al-Ghazali. Kemudian yadkhulu bi ilmihi, yadkhulu di sini bukan diartikan masuk ya, akan tetapi dijadikan apa? Yadkhulu itu masuk, bukan apa? Dijadikan penipuan. Maka dijadikan ilmunya itu adalah sebuah tipuan, kullama dakhalin, di setiap penipuan. Raja'ah, karena mengharap ayyak dia minat dunia, untuk bisa mendapatkan minat dunia daripada mewahnya dunia. Watarahu, dan hajat-hajatnya orang tersebut. Wa huwa ma'adzalik yudmiru fi nafsihi. Dan kemudian orang-orang yang seperti itu, ya, orang yang dimaksud itu yudmiru fi nafsihi, itu menyimpan orang tersebut fi nafsihi, di dalam dirinya, annahu indallah, bahwa sesungguhnya orang itu bersama Allah, kun ma'allah, sampai bergetar kayak gitu. Iya, annahu indallahi bimakanatin, bahwa sesungguhnya orang tersebut yang punya gaya style seperti itu, dia di sisi Allah, bimakanatin, artinya di dalam derajat yang tinggi. Kenapa? Litisamihi bisimatil ulama, karena ini mereka ini telah membuat tanda-tanda dengan tanda-tanda kebesaran para ulama. Wa tarassumihi birusumihim, dan mereka ini menyerupai birusumihim, dengan serupanya para ulama-ulama gede. Di dalam apa menyerupai dan menyamai itu? Fizziyih, di dalam pakaiannya, wal mantiki, dan di dalam penyampaian ucapannya, ma'atakalubihi 'ala dunya zahiran wa batinan, beserta mereka ini tamak terhadap dunia ini. Mereka ini berpenampilan seperti ulama, berpakaian kebesaran, tapi mereka tamak dengan dunia, agar para pengikutnya itu
sungkem menyediakan fasilitas, memberikan privilege terhadap mereka yang menyerupai ulama besar ini. Pakai kutroh, bil imamah, bil rida, apa bil aso, wabil tasbih, wabi ghairihi. Selain-lain daripada itu. Pokoknya apapun yang menjadi tanda dan ciri-ciri ulama, mereka tiru semua. Tapi baca Al-Quran nggak becus. Tabat yaba. Kemudian Qul a'udzu birabbil falaq dan sebagainya, itu banyak, itu bodoh. Makanya Yai ketika akan diadakan Apa? nah, mereka kan Covernya tolak ya. barusan. Karena mereka itu bodoh semua Yai. Ngukur covernya. Ini Yai Sarip lagi dikeroyok di roomnya itu Gempur. Yai Sarif ini apa namanya? Yai Sarif itu ya, siapa namanya? Wali TikTok. Orang dulu itu ya, Muhtaj, orang dulu itu ya, bagian daripada golongan ente ini tidak ada yang overacting kayak gitu. Mereka bil ikram, ya kan, bil hurmah, saling menghormati. Kalau golongan ente ahwal, ente bukan golongan kami. Kalau ente tidak memenuhi apa yang kami minta, ente tidak dapat syafaat. Banyak mulut-mulut comberan yang kayak gitu tuh dari kalangan ente itu. Apakah itu mau disamakan dengan ulama dulu? Kagak bisa, kagak bisa. Ulama dulu itu baik dari kaum ente maupun kalangan kami ya, Jeda. yang masyayikh, Kita ingin goib raja jeda. yang masyayikh itu sama-sama menghormati itu. Sama-sama mengambil apa istifadah. Sekarang bocil belum kencing aja belum lurus, udah pakai ini dan itu. Baca Quran belepotan lagi. Perlu diketahui, tidak ada ya golongan dari ente ini yang sekali berulama-ulama kami. Tahu nggak? Dan tidak ada di Nusantara ini lebih mendominasi daripada ulama-ulama kami, santrinya, pondoknya, lembaga pendidikannya tidak ada. Lalu ente mau apa namanya menyaingi, kagak bisa. Lah iya jelas itu fakta. Kan yang diagung-agungkan ente kan cuma Dalwa, Sunniyah Salafiyah. Itu pun Al-Fakhri, kemudian yang ada di Bekasi itu bin Syekh Abu Bakar bin Salim Nagib. Kan itu. Yang di Indonesia siapa? Banyak saudara. Jawa, Madura itu gudangnya pondok pesantren. Macam-macam bang dia. Teke aja. Naikin aja. Coba ini Muhtaj aja naik coba. Buktinya kalau tidak mau menyaingi, bagaimana dari kalangan ente nih, kiai-kiai ya, oleh bocil-bocilmu itu dikatakan tikus, kera dan sebagainya, tidak punya ruh, apa namanya, tidak nyambung lah. Meteor. Muhtad dia Meteor. Cek pengikut yang sangang polo dua aja Meteor. Pengikut sangang polo dua. Aku privat Meteor. Cek orang yang pengecut aja Meteor. Bisanya cuma typing. Fakta. Typing. Fakta. Saya berbicara begini demi Allah, demi Rasulullah. Dunia dan akhirat saya pertanggungjawabkan ucapan-ucapan kotor dari kelompokmu, wahai Muhtaj. Ingat itu ente. Saya tuntut nanti di hadapan Rasulullah kalau saya berbohong, mengucapkan kata-kata seperti itu. Saya tidak takut neraka, saudara. Dan saya tidak pengen sorga. Tapi saya yang inginkan adalah kebenaran. Berjalan di atas dunia ini sebagaimana mestinya. Jangan kau maghrur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Hasan, saya mau masih tahu di Grobogan itu PWI lagi ribut, ada 1000 PWI. Lalu terus, apa hubungannya dengan kami?
Apa Lanjut. hubungannya? Enggak, ngasih tahu informasi aja. Iya, Ya kan korelasinya kami bukan orang Teman BWI. digarungkan. korelasinya Kami bukan kenapa? orang BWI. Korelasinya apa? Oh, kami bukan orang BWI. Lagi Kami ini bukan orang apa? BWI. Minta turunin Habib Bidin itu, Bos. Nah iya, Iya, tidak ada korelasinya urusan apa di hubungannya. room ini? Korelasinya itu apa sampean menyampaikan di Apa? sini itu saudara gitu loh. Apa mau apa? Nggak ada, kasih Nggak ada, info nggak aja. ada usah. Nggak perlu dibahas. Ya kan gini loh Langit. Kita ini semua di sini bukan anggota PWI LS dan kami di sini tidak pernah membahas keilmuan nasab maupun sejarah, membawa-bawa nama organisasi. Gitu loh. Jadi apa korelasinya tiba-tiba Anda minta naik lalu menyampaikan PWI sedang ribut? Korelasinya apa gitu loh. Yang benar itu seharusnya Anda naik ke roomnya teman-teman PWI, sampaikan di sana, bukan di sini gitu loh. Atau Nggak coba ada on cam. kenal sama anggota PWI. Tadi aku lihat ini di roomnya Kang Santri itu lagi live, itu aja sih. Iya. Di roomnya Kang Santri Terus lagi live, apa? lagi ribut aja, bentrok. Terus apa mau Metro? Kenapa meskipun Metro? Perang lah perang, ada urusan. Itu kan gini Langit, bentrokan itu sudah ada yang menangani, yaitu pihak-pihak yang berwenang dari aparatur pemerintah, TNI dan Polri dan yang terkait gitu loh. Gitu. Karena kami ini ya di sini itu mengkaji ilmunya. Gitu loh. Tuh. Mengkaji ilmunya. Jadi kalau nggak ada hubungannya. iya. Karena apalagi begini Bang Langit, apalagi begini ya. Informasi yang belum valid. Ya, maksudnya belum valid itu begini, kronologinya apa, sebab musababnya apa, permasalahannya apa. Nah, itu jangan disampaikan di publik. Karena apa? Karena netizen itu nanti bisa mereka-reka, menduga-duga. Tadi sih saya tanya acaranya cuman pengen nurunin Habib Bidin aja. Karena lagi acara sholawatan di sana. Iya, Apa tidak ada urusan urusannya? sama saya. Tidak perlu dibahas itu. Tidak perlu dibahas. Yang perlu dibahas judul ini, realistis, objektif. Begitu. Ya, betul. Tidak ada urusan PWI, NU apa, tidak ada urusan. Karena kita tidak pernah membawa, ketika bahas nasabnya Baklawi ini, kita tidak pernah bawa-bawa organisasi begitu. Yang kita bawa itu kitab-kitab nasab gitu loh. Nah, itu yang akan Gus kita Hasan, bawa. Ya, ya, untung saya ngegas dari tadi, tapi ngegasnya saya itu kan pakai kitabnya Imam Ghazali ya. Insya Allah Oh, iya. walaupun salah tidak banyak lah. Tapi dengan hal ini bisa dijadikan alasan untuk saya izin turun karena ada perlu dan kepentingan. Ada tamu mau ke sini Gus Hasan mau minta Sherlock gitu loh Gus. Masa nggak percaya? Iya. Oke ya, semuanya mohon maaf. Cuman Mohon nggak ada maaf. lu nggak rame masalahnya. Ustadz Meteor semuanya ya. Gini Raden, sebentar Raden ya. Meskipun kamu di situ ya, saya percaya terhadap perkataanmu karena kamu bukan Baklawi, saya percaya. Allah, saya mau dijadikan alasan, mau dijadikan tameng ini untuk mengatakan itu ya. Oke, terima kasih. Ya betul. Sah kalamak ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ketika yang berbicara Baklawi ya, saya masih ihtimal gitu, masih mimper antara benar dan tidak. Perlu di cross check lagi. Karena 90%
buktikan, data membuktikan bahwasanya Mbak Alawi itu bukan pembohong begitu. Entah itu di dunia nyata, di dunia online, di kitabnya kan begitu. Jadi apapun sumber yang datang dari mereka ini ya perlu kita cross check gitu loh. Apa yang dikatakan juga perlu kita cross check benar tidak sesuai fakta dan realitas atau tidak, realistis dan objektif atau tidak, kan begitu. Jadi meskipun tadi Kang Raden, enggak, saya tidak berbohong, saya percaya karena yang berkata bukan Mbak Alwi gitu loh.